Halo Sobat Kimung, jumpa lagi bersama Bang Jali. Masih ngebahas Piala Dunia. Hingga pertandingan matchday kedua ini akan berakhir dari seluruh grup. Nanti di grup H, G, dan H akan bertanding juga pertandingan di matchday keduanya. Ini Piala Dunia menurut Bang Jali termasuk ketat ya, karena hingga hari ini hanya satu tim yang baru saja memastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia Qatar 2022, yaitu Prancis. Sisanya di semua grup masih bersaing memperebutkan dua tempat untuk lolos ke babak 16 besar. Bang Jali mulai untuk membahas ulasan di pertandingan kemarin. Kita mulai dari grup E ya. Jadi di grup E itu di jam 5 sorenya kemarin ada pertandingan antara Jepang menghadapi Costa Rica, yang dimana Jepang di pertandingan sebelumnya mampu mengejutkan dunia dengan mengalahkan Jerman 2-1. Namun kali ini Jepang justru kalah 1-0 melawan Costa Rica. Gol dicetak oleh Costa Rica di menit akhir pertandingan ya, 10 menit sebelum pertandingan berakhir melalui Fuller Spence. Jadi lewat skema serangannya, sebenarnya bukan skema ya, jadi ada sebuah peluang di mana tendangan yang sangat pelan namun pojok atas dan tidak mampu dijangkau oleh kiper Jepang hingga masuk ke gawang dan skor berakhir 1-0. Secara keseluruhan pertandingan ini cenderung seimbang, namun Jepang lebih banyak mendominasi dan melakukan banyak peluang. Namun secara komposisi tim yang ditampilkan oleh pelatih Jepang ini agak cenderung meremehkan Costa Rica ya, karena banyak pemain-pemain andalannya justru di bangku cadangkan. Dan memasuki babak kedua mulai memasukkan pemain-pemain pentingnya, justru malah tertinggal 1-0 di menit 81. Hasil ini membuat Jepang dan Costa Rica sama-sama memiliki 3 poin. Hanya Jepang unggul lebih baik dari selisih gol ya, karena Costa Rica di pertandingan sebelumnya dibantai Spanyol 7-0. Di pertandingan lainnya di grup E itu ada big match antara Jerman menghadapi Spanyol. Setelah melihat hasil Jepang kalah menghadapi Costa Rica, mau nggak mau Jerman harus bisa meraih poin agar membuka peluang lolosnya lebih besar ke babak selanjutnya. Jadi pertandingan ini cenderung seimbang ya, meskipun Spanyol lebih mendominasi possession ball atau penguasaan bola, tapi secara peluang mereka cenderung seimbang dan tidak ada gol tercipta di babak pertama, sehingga kedua tim ini masih 0-0 secara hasil di babak pertama, karena kedua tim ini sama-sama menerapkan ciri permainannya tanpa striker ya. Spanyol sendiri masih menggunakan trio depannya Asensio, Olmo, dan Ferran Torres. Sedangkan Jerman sedikit merubah, yang biasanya sebagai false nine-nya Kai Havertz kali ini digantikan oleh Thomas Müller. Bermain hingga menit ke-60-an, Spanyol mencetak gol melalui pemain pengganti yaitu Alvaro Morata, dimana ini gol kedua Morata sendiri untuk timnas Spanyol di Piala Dunia kali ini. Dan jelang pertandingan berakhir, Jerman kembali mencetak gol balasan dan menyamakan kedudukan melalui Niklas Füllkrug. Jadi kelihatan ya, dari pencetak gol ini adalah striker murni semua, jadi mulai menghasilkan gol jika ada gol killernya atau penyerang utamanya. Jadi secara permainan ini cukup berimbang, dan hasil ini membuat Spanyol dan Jerman tetap masih memiliki peluang lolos ke 16 besar, terutama dari Spanyol ya, karena Spanyol dengan hanya hasil imbang aja mereka sudah lolos, sedangkan Jerman harus mati-matian mengalahkan Costa Rica pada pertandingan terakhir. Tapi itu juga bergantung dari pertandingan antara Spanyol dan Jepang. Kalau Spanyol menang, Jerman harus head to head atau adu selisih gol ya dengan Spanyol. Tapi kalau kita lihat secara selisih gol, Spanyol lebih baik karena membantai Costa Rica dengan skor 7-0. Jadi grup E ini masih sangat ketat, karena di peringkat pertama ada Spanyol dengan 4 poin,
disusul Jepang dengan 3 poin, lalu Costa Rica di peringkat 3 dengan 3 poin, dan Jerman dengan 1 poin. Semuanya masih punya peluang. Sekarang kita masuk ke grup F. Grup F sendiri ada pertandingan di jam 8 malamnya kemarin antara Belgia menghadapi Maroko. Belgia ini gila ya, jelek banget mainnya. Bener-bener udah kelihatan banget kualitasnya itu secara fisik udah nggak mumpuni seperti tahun-tahun sebelumnya. Di depan masih mengandalkan Batshuayi, Eden Hazard, dan Kevin De Bruyne. Hazard benar-benar udah habis ya secara kualitas permainan, sedangkan Batshuayi ya kualitasnya emang seperti itu. Maroko sendiri bermain Spartan, bahkan mereka sempat mencetak gol di akhir babak pertama namun dianulir offside oleh VAR. Hingga berlanjut ke babak kedua, pertandingan masih seperti pada babak pertama, berjalan saling menyerang meskipun tidak ada peluang gol yang tercipta hingga ke menit 80-an ya. Sebentar, abang jadi kalau nggak salah golnya di menit 80-an. Di menit 73 itu Maroko membuka gol melalui Sabiri. Jadi lewat tendangan bebas dari sudut ya, lumayan di posisi sudut, itu mencetak gol melalui sana, melalui set piece ya, bola mati. Setelah tertinggal ini, Belgia justru makin menyerang untuk mengejar ketertinggalan, tapi apa daya memang kualitas striker penyerangan Belgia ini tidak bagus. Romelu Lukaku yang menjadi andalkan jadi top skor masih belum menunjukkan performa terbaiknya karena baru pulih dari cedera, malah membuat Belgia semakin tertinggal oleh Maroko karena Maroko berhasil menambah golnya jelang pertandingan berakhir melalui Abdulal. Hasil 2-0 ini membuat Maroko memimpin grup F dengan 4 poin, sedangkan Belgia berada di peringkat 3 dengan 3 poin. Masuk di pertandingan terakhirnya di grup F ada Kroasia dan Kanada. Kroasia membantai Kanada dengan skor 4-1 meskipun tertinggal lebih dahulu melalui gol Alphonso Davies dari Kanada lewat sundulan baru menit-menit awal. Lalu disitulah Kroasia bermain sangat-sangat baik, mampu menciptakan banyak peluang dan mengkonversinya menjadi gol sehingga Kroasia memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Kanada sendiri benar-benar setelah gol itu bermain bertahan ya, seperti mengharapkan ya itu aja golnya sampai pertandingan berakhir, justru malah membuat Kanada terbantai oleh Kroasia. Kanada dipastikan gagal lolos ke 16 besar karena hanya memiliki 0 poin, sedangkan Kroasia berada di posisi kedua ya, kalau nggak salah karena Kroasia berada di posisi pertama karena unggul selisih gol dengan Maroko yang ada di peringkat kedua sama-sama 4 poin. Kroasia dan Maroko disusul Belgia dan terakhir Kanada. Jadi 3 tim di grup F ini masih berpeluang lolos. Tentu hidup dan matinya adalah pertandingan antara Kroasia dan Belgia, seperti itu. Nanti sore kita akan mendapatkan 4 pertandingan lagi, 2 di grup G dan 2 di grup H. Jadi pertandingannya adalah di grup G ada Kamerun menghadapi Serbia di jam 5 sore, disusul jam 8-nya dari grup H ada Korea Selatan menghadapi Ghana. Jam 11-nya kembali di grup G ada Brazil menghadapi Swiss. Dan di 2 pagi dini hari ada Portugal menghadapi Uruguay. Bang Jali akan bahas singkat Kamerun Serbia. Kedua tim ini sama-sama mengalami kekalahan pada pertandingan kemarin. Tapi Serbia, Bang Jali prediksi akan lebih unggul karena saat kalah menghadapi Brazil bermain lebih punya peluang ya, meskipun tidak berhasil mencetak gol. Sedangkan Kamerun sendiri menghadapi Swiss, asli mainnya ini nggak jelas ya, secara serangan, secara pola ini nggak punya visi yang jelas seperti itu. Jadi asal serang aja tapi benar-benar nggak tahu harus oper kemana atau shoot atau apa saat udah nyampe di pertahanan lawan. Jadi di pertandingan antara Kamerun dan Serbia, Bang Jali prediksi Serbia akan menang meskipun ada potensi pertandingan ini akan berakhir imbang.
seperti itu. Lalu di grup H di jam 8-nya ada Korea Selatan menghadapi Ghana. Korea masih mendapatkan 1 poin karena seri dengan Uruguay, sedangkan Ghana kemarin kalah menghadapi Portugal. Korea sendiri bermain benar-benar penuh juang ya, tidak bertahan, tetap menyerang saat menghadapi Uruguay. Menghadapi Ghana, jika dengan pola yang sama, dengan semangat yang sama, dengan strategi yang sama, Bang Jali yakin Korea bisa menambah gol. Ghana sendiri tim yang dari Afrika yang juga berani bermain terbuka, meskipun kalah menghadapi Portugal. Tapi yang jadi masalah adalah Ghana ini sering buang-buang peluang ya saat sudah di depan gawang, dan tentu ini harus dibenahi oleh pelatih Ghana supaya tidak menyiapkan peluang saat menghadapi Korea Selatan. Karena jika Ghana kalah atau imbang, tentu ini makin mempersempit peluang Ghana untuk lolos, apalagi jika kalah. Sedangkan Korea Selatan mau nggak mau harus menang di pertandingan ini supaya mereka tetap menjaga asanya lolos, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan menghadapi Portugal. Seperti itu. Masuk di jam 11-nya Brazil Swiss. Brazil kehilangan Neymar. Bang Jali nggak tahu nih Neymar akan main atau tidak, tapi yang pasti Brazil tidak perlu khawatir karena di lini depannya sendiri banyak opsi ya. Masih ada Rodrigo, masih ada Martinelli, masih ada Richarlison yang mencetak 2 gol di lini depan Brazil. Tentu masih banyak pilihan untuk menggantikan Neymar. Yang jadi masalah adalah Brazil ini harus lebih bisa mendominasi ya. Meskipun kalau kita lihat saat menghadapi Serbia mereka mendominasi, tapi untuk membuat peluangnya itu masih seperti buntu gitu, masih nggak tahu harus menembus pertahanan menghadapi tim yang benar-benar bertahan. Apalagi menghadapi Swiss ya, yang dikenal punya pertahanan yang kuat, terutama dari kipernya Jan Sommer. Tentu ini harus pintar supaya Brazil bisa cepat-cepat mencetak gol di babak-babak awal atau di menit-menit awal, supaya tidak kehilangan fokus di menit-menit akhir, karena Swiss ini sangat jago banget saat serangan balik menghadapi tim-tim besar atau tim-tim yang menyerang seperti itu. Prediksi Bang Jali pertandingan ini tetap dimenangkan oleh Brazil, meskipun Brazil harus bisa segera mencetak gol dari awal, karena jika babak pertama masih 0-0 tentu ini akan sangat berat ya. Seperti itu. Masuk pertandingan terakhir, Portugal menghadapi Uruguay. Big match yang di grup H ini menurut Bang Jali benar-benar pertandingan sulit diprediksi. Portugal sendiri meskipun menang cuman bermain dengan sangat tidak apik lah, atau tidak layak menang, karena masih banyak celah kosong di belakang pertahanan Portugal, terutama dari sisi kiper ya. Kemarin sempat hampir melakukan blunder di menit-menit akhir, namun berhasil dipatahkan. Sedangkan Uruguay sendiri terlihat kesulitan bermain dengan penyerang tua, dengan Suarez, dengan Cavani. Sedangkan Darwin Núñez sendiri, striker andalan Uruguay, tidak mampu menciptakan banyak peluang maupun tendangan ke gawang ya. Di lini tengah menurut Bang Jali Uruguay udah sangat solid dengan Federico Valverde dan Bentancur. Jadi yang jadi permasalahan adalah saat tetap ya, jadi peluang ini masih sering tidak bisa dimanfaatkan dengan baik lah, seperti itu. Kalau kita lihat pertandingan Portugal melawan Uruguay, seharusnya Uruguay bisa memanfaatkan serangan balik, karena Portugal sangat buruk saat mengantisipasi serangan balik saat bertanding ya, seperti itu. Namun jika menurut Bang Jali prediksi ini skor harusnya imbang ya antara Portugal menghadapi Uruguay, karena berdasarkan performa kedua tim di pertandingan sebelumnya, seperti itu. Jadi itu aja ulasan dan prediksi Bang Jali pada Piala Dunia hari ini. Nanti besok semua sudah selesai menjalankan matchday keduanya atau pertandingan keduanya, dan besoknya sudah memasuki pertandingan ketiga. Artinya semua grup, semua tim akan menjalani pertandingan hidup dan matinya ya, untuk menentukan siapa yang bakal lolos sebagai juara grup maupun runner up grup, dan akan bertemu dengan lawan-lawan dari tiap-tiap grup lainnya, seperti itu.
Sebelum Bang Jali akhiri, jangan lupa ikutan kuis ya. Kuis QM Talk Channel, caranya gampang banget, klik link di deskripsi. Ntar tinggal ikutin caranya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.